Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran online. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan saya harapkan dan semoga anak-anak semua yang saat ini belajar di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita yang kedua kalinya untuk melanjutkan pembahasan tentang komputer dan jaringan dasar pada bab tentang penerapan perakitan komputer. Tapi sebelum itu kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, kita awali dengan doa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berkah untuk kita semua. Ala hadiniya fi kulli niyatin sholihah lahum al-fatihah. Alhamdulillah. Ya pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan tentang komputer dan jaringan dasar, yaitu pada bab kedua, yaitu materi tentang penerapan merakit komputer sesuai dengan KIKD, yaitu merakit komputer dan menerapkan perakitan komputer. Kita mengulas sedikit tentang pelajaran kemarin tentang K3LH yang berhubungan dengan komputer, yaitu K3LH itu apa saja, mungkin anak-anak semua masih ingat ya. Kita mengulas sedikit K3LH itu apa, yaitu kepanjangan dari kesehatan, keselamatan kerja dalam lingkungan hidup. Khususnya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang dunia komputer. Kalau misalnya anak-anak lupa atau misalnya pengen mengulas kembali, bisa membuka link video di atas. Sistem komputer itu apa? Jadi penjelasannya, sistem komputer artinya adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema. Dalam bahasa Yunani, systema adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Berikutnya tentang definisi komputer. Kemarin pada waktu pertemuan pertama saya sudah mencoba mengadakan kuesioner yang saya berikan kepada kalian, apa itu komputer. Jadi pemikiran tentang apa itu komputer itu sudah kalian jawab, sebagian besar, rata-rata jawabannya hampir sama, tapi kurang lebih intinya komputer itu tujuannya untuk memudahkan kinerja para manusia penggunanya untuk mengolah sesuatu ya, khususnya dalam bidang komputer. Penjelasannya secara ilmiah, secara tertulis, yaitu komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Jadi secara tertulis, secara ilmiah, secara bahasa, arti komputer itu seperti ini. Ini ada elemen-elemen komputer. Elemen komputer itu apa saja? Kita simak. Yang pertama di sini ada hardware. Ada hardware, kemudian ada software, kemudian ada brainware. Jadi ada 3 elemen penting yang ada dalam komputer. Nanti penjelasannya apa akan kita bahas bersama. Kita beri penjelasan dulu tentang hardware. Jadi kalian perhatikan hardware itu apa, sebisa mungkin kalian catat. Yang pertama, komponen komputer yang berupa hardware. Penjelasan dari hardware itu sendiri adalah perangkat keras, atau bisa diartikan semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi penjelasannya hardware itu seperti itu. Kemudian ada software. Software itu bisa kita artikan dengan perangkat lunak. Kalau secara bahasa, secara ilmiah bisa kita jelaskan, bisa kita artikan adalah
sebuah perangkat lunak yang bertugas mengolah semua perintah atau data yang diinput oleh perangkat hardware tadi. Nanti di sini ada penjelasan tentang input, proses, output. Rinciannya seperti itu. Kemudian yang belum dijelaskan tadi adalah brainware. Brainware itu apa? Brainware adalah pengguna atau manusia yang mengoperasikan komputer atau yang mengoperasikan komputer. Sebuah sistem komputer kalau misalnya sudah ada hardware, sudah ada software, tapi tidak ada brainware, komputer itu tidak bisa dijalankan. Baik, di sini ada sebuah rangkaian yang dijelaskan tentang sistem komputer, ada hardware, ada software, ada brainware. Dari hardware itu sendiri terdapat input, proses, output sama media penyimpanan. Dari software sendiri terdapat pembagian yaitu sistem operasi, ada program aplikasi dan juga ada sistem operasi. Kemudian di brainware itu juga ada pembagian-pembagian khusus yang diantara adalah programmer, ada operator, ada administrator. Baiklah, kita ulas dari rincian ini, kita bahas satu persatu. Baiklah, di sini yang pertama tadi komponen hardware itu apa saja? Ini contohnya yaitu ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada mikrofon, ada pointing device. Dari kelima komponen di sini itu berada pada input device. Jadi adalah media atau alat hardware berupa perangkat keras yang fungsinya memasukkan data yang nantinya akan diproses pada proses device. Jadi ini adalah salah satu, ada beberapa contoh yang fungsinya untuk memasukkan data atau perintah. Mungkin anak-anak sudah pada tahu yang namanya keyboard itu apa. Keyboard itu terdiri dari beberapa tombol, huruf-huruf dan angka yang ketika kita tekan salah satu huruf itu akan menghasilkan huruf pada tampilan sebuah komputer gitu. Mouse itu tentunya sudah tidak asing bagi para pengguna komputer yang biasanya kita istilahkan dengan tikus karena modelnya itu kurang lebih hampir sama dengan kayak tikus. Jadi ada ekornya yaitu kabelnya, tapi sekarang sudah ada teknologi yang semakin maju, adanya mouse yang wireless yaitu tanpa kabel. Kemudian ada scanner. Scanner itu apa? Scanner itu adalah sebuah alat yang termasuk perangkat hardware, perangkat keras yang fungsinya untuk ketika kita menginput sebuah file atau data, ketika akan kita masukkan ke sebuah komputer, itu bisa menjadi alat. Jadi katakanlah ini ada sebuah gambar, ini kita masukkan ke dalam scanner. Nanti scanner itu akan kita jalankan, kemudian kalau sudah dioperasikan nanti akan tertampil pada komputer gitu. Jadi kita membutuhkan alat scanner, fungsinya semacam itu. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon tentunya sudah tidak asing lagi, yang suka rekaman atau bernyanyi mungkin. Jadi kita membutuhkan mikrofon atau semacam ini juga namanya mikrofon. Yang fungsinya untuk merekam suara yang nantinya kita inputkan dalam sebuah komputer atau ke dalam sebuah alat elektronik yang lainnya gitu. Kemudian ada pointing device. Pointing device itu kurang lebih hampir sama dengan mouse, tapi mungkin jarang dipakai, hanya orang-orang tertentu biasanya yang menggunakan pointing device. Kemudian ada perangkat proses device yang sudah kita bahas skemanya tadi sebelumnya, yaitu ada proses device. Proses device itu apa saja? Ini contohnya prosesor, kemudian ada motherboard, kemudian ada memori atau RAM, kemudian ada hard disk, dan kemudian ada casing. Kita jelaskan satu persatu. Prosesor itu apa? Jadi prosesor itu adalah otaknya komputer. Jadi sebuah alat
yang menerima perintah dari proses device yang mengolah keseluruhan data yang diinputkan dari proses device. Kemudian motherboard. Motherboard itu bisa kita jelaskan adalah sebuah papan yang fungsinya untuk menancapkan beberapa peripheral dan komponen-komponen komputer yang terhubung jadi satu. Jadi secara tertulis, secara bahasa penjelasan atau arti dari motherboard itu adalah sebuah alat berupa papan elektronik yang di dalamnya terdapat banyak sekali transistor, kemudian ada konduktor, ada resistor, dan ada alat-alat elektronik lainnya, tentu saja dengan ukuran yang sangat kecil-kecil. Alat ini menjadi penghubung atau penerjemah alat-alat komputer yang ada, mulai dari alat input, proses, storage, kemudian sampai dengan output. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu yang nomor 8 adalah memori atau RAM, kepanjangan dari Random Access Memory. Jadi RAM itu fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk membantu kinerja prosesor. Semakin banyak memori yang kita gunakan akan semakin membantu pengoperasian komputer kita operasikan akan berefek lebih baik gitu. Jadi ketika kita mengoperasikan, pengoperasian itu prosesnya akan lebih cepat gitu. RAM itu sendiri modelnya atau tipenya mulai ada yang DDR1, DDR2, ada DDR3, yang sekarang sudah ada DDR4. Kemudian di sini ada hard disk. Fungsinya itu apa? Yaitu untuk menyimpan data sebagai media penyimpan data. Jadi sebuah komputer ketika tidak ada perangkat hard disknya tentu tidak bisa menyimpan operating system. Untuk menyimpan data, untuk menyimpan operating system tentu kita tidak bisa. Jadi dalam sebuah komputer itu juga harus ada perangkat hard disknya. Kemudian di sini ada casing. Casing juga termasuk bagian dari perangkat hardware yang fungsinya adalah untuk sebagai ruangan untuk menempatkan beberapa komponen komputer, diantaranya yang sudah disebutkan tadi, ada prosesor, ada motherboard, ada memori, ada hard disk, dan perangkat komponen tambahan lainnya jika ingin ditambahkan. Kemudian di sini ada contoh-contoh perangkat output device. Di antaranya apa saja? Yaitu monitor. Kemudian ada lagi printer. Kemudian ada lagi speaker, ada LCD proyektor. Monitor tentu semuanya sudah pada tahu ya, monitor itu apa fungsinya, yaitu untuk menampilkan atau mendisplaykan output dari proses device menghasilkan gambar. Kemudian di sini ada printer yang fungsinya adalah untuk mencetak hasil yang diproses dari sebuah komputer. Kemudian di sini ada speaker yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan dari sebuah komputer. Kemudian ada LCD proyektor. LCD proyektor adalah fungsinya hampir sama dengan LCD, tapi ini sebuah alat yang bisa membantu memudahkan penggunanya untuk mendisplaykan perangkat komputer yang digunakannya gitu. Jadi bisa menampilkan gambar yang lebih besar gitu. Pada media penyimpanan kali ini adalah ada contoh hard disk, kemudian ada flash disk, kemudian ada CD atau DVD, kemudian ada disket, kemudian ada memory card. Yang pertama ada hard disk. Hard disk dari generasi ke generasi tentu ada perkembangan. Dari zaman saya masih sekolah sampai sekarang itu sudah banyak perubahan tentang perkembangan teknologi. Dulu ada tipe hard disk yang IDE, kemudian ada SATA. SATA sekarang masih digunakan, kemudian ada perkembangan lagi hard disk yaitu tentang hard disk SSD. Yang kapasitasnya tentu juga ada peningkatan. Dulu hard disk yang paling besar mungkin sekitar 500 GB, sekarang sudah sampai 2 tera bahkan.
Kemudian ada flash disk. Flash disk dari zamannya juga ada perkembangan, mulai kapasitasnya cuma 32 mega, kemudian 512 mega, kemudian ada yang bahkan sampai sekarang sudah ada 32 giga kapasitasnya. Kemudian ada CD atau DVD. Ini adalah kepingan CD yang fungsinya juga sama untuk menyimpan file ke dalam kepingan CD. Biasanya ketika mungkin kita ingin menyimpan file, bisa menggunakan media CD yang tentunya membutuhkan perangkat burning atau DVD untuk mentransmitkan dari file yang terdapat dalam komputer, kita simpan dalam sebuah kepingan CD atau DVD. Kapasitasnya juga bermacam-macam, bervariasi. Ada yang rata-rata kalau CD itu cuma 700 mega. Kalau misalnya DVD itu ada yang 4,7 giga sampai ada yang 8 giga dan ada yang 16 giga. Kemudian ada disket. Disket itu juga termasuk media penyimpan data, tapi mungkin untuk sekarang sudah jarang kita gunakan dan kita dengar istilah disket. Jadi adalah media penyimpanan yang kapasitas penyimpanan cuma kecil, jadi beda jauh dengan seperti flash disk, DVD atau CD. Kemudian ada memory card. Memory card itu juga macam-macam. Ada yang tipe micro SD, ada yang MMC, ada yang mini SD, tentunya macamnya juga banyak. Kapasitasnya pun juga bervariasi, ada yang mulai 16 GB, ada yang 32 GB, ada yang 64 GB. Dari keseluruhan ini adalah salah satu bentuk contoh media penyimpanan. Di sini ada bagian sistem komputer, yaitu software. Apa itu software? Software tadi sudah dijelaskan bahwa perangkat lunak yang fungsinya atau cara kerjanya, tugasnya mengolah apa yang diproses dari input device tadi. Software itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada sistem operasi, ada program aplikasi, dan ada pemrograman. Apa itu penjelasannya? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer atau pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer, kecuali hanya tampilan posisi booting. Contohnya ini ada Windows, kemudian ada Linux, kemudian ada macOS dan Android. Kemudian di sini ada yang kedua, itu program aplikasi. Program aplikasi itu apa? Adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Intinya membantu memudahkan untuk mengolah data. Contohnya adalah Microsoft Word, Adobe Photoshop yang suka dengan editing foto, yang suka dengan editing video mungkin ada Adobe Premiere, kemudian ada Filmora, dan masih banyak lagi beberapa aplikasi yang tujuannya untuk memudahkan para pengguna untuk mengoperasikan komputer. Kemudian di sini adalah berikutnya bahasa pemrograman, yaitu apa? Bahasa pemrograman adalah suatu istilah yang juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer. Adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintang dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Contohnya apa? Yaitu ada Visual Basic, ada Turbo Pascal, dan Delphi. Jadi pengguna yang kita jelaskan dengan pemrograman atau programmer itu hanya orang-orang tertentu yang berada pada posisi itu. Istilahnya bukan khayalak umum yang tahu bahasa pemrograman, hanya orang-orang yang tentang penjurusan yang menguasai bidang pemrograman gitu. Berikutnya kita pada bagian sistem komputer, yaitu brainware. Brainware itu apa?
Itu adalah pengguna. Pengguna itu terbagi ada operator, ada programmer, ada administrator, kemudian ada sistem analis. Operator itu apa definisinya? Yaitu pengguna komputer yang bertugas menggunakan komputer dan menjaga keadaan komputer beroperasi dengan baik dan lancar. Adalah pengguna biasa, istilahnya yang menggunakan komputer tanpa pembagian khusus. Jadi tidak spesifik, jadi hanya mengoperasikan komputer sewajarnya, tidak menjurus ke pemrograman atau bagian yang lain. Jadi hanya mengoperasikan secara biasa gitu. Kemudian di sini ada programmer. Programmer itu yang sudah saya sebutkan tadi adalah hanya orang-orang tertentu atau khusus yang mempelajari tentang programmer. Programmer komputer program adalah pengembang perangkat lunak atau ahli. Penata olahan adalah profesi penulis program menggunakan bahasa pemrograman seperti Perl, seperti C++, kemudian ada Python, kemudian ada VB atau Visual Basic, kemudian ada .NET, PHP, dan lain-lain. Kemudian di sini ada administrator. Apa itu administrator? Administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Kemudian ada sistem analis. Sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, perkondisian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat kepada sebuah perusahaan yang diikutinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya dari penyampaian saya mohon maaf. Saya mengharapkan anak-anak semua bisa berinteraksi. Kalau misalnya ada mungkin penjelasan yang kurang jelas, bisa nanyakan langsung di kolom komentar di bawah, bisa WA pribadi saya bisa, atau ketika kita bisa bertatap muka nanti bisa langsung menanyakan ke saya. Di sini ada tugasnya yaitu menulis seperti biasa. Penjelasan saya dari awal tadi, kemudian buatlah pertanyaan yang jawabannya berada di pembahasan kali ini. Nanti kalian tulis di kolom komentar, kemudian kalian screenshot, kemudian bisa dikirim ke WA saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dari penyampaian saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.